Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah yang akan kita baca adalah masih berkaitan dengan fikih ikhtilaf. Poin yang kelima, bahwa perbedaan pendapat atau adanya ikhtilaf bukanlah dalil. Bagi pemirsa ANB Channel maupun Niaga TV dimanapun Anda berada, yang sudah memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 176. Perbedaan pendapat bukanlah dalil. Kita fokus di lingkup ikhtilaf ijtihadiyah. Yaitu ikhtilaf yang muncul berdasarkan ijtihad. Apakah ikhtilaf ijtihadiyah bisa dijadikan sebagai dalil? Kita mulai dari sebuah pembahasan bahwa perbedaan pendapat bukan dalil. Perbedaan pendapat bukan dalil. Sebaliknya, perbedaan pendapat butuh dalil. Perbedaan pendapat bukan dalil, sebaliknya perbedaan pendapat butuh dalil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan setiap perbedaan pendapat agar kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Anda bisa perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jika manusia mengalami tanazu, mengalami perbedaan fi syai'in, dalam masalah apapun di urusan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dikembalikan kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada sunnah beliau dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya upaya ini harus Anda lakukan, harus kita lakukan jika kita adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti ketika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu menyadari bahwasanya semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau kita beriman kepada hari akhir, kita harus mewaspadai, karena apapun yang kita lakukan, pendapat apapun yang kita pilih, nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sebagian ulama menegaskan, sikap sebagian orang yang menjadikan khilaf sebagai dalil adalah tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Menjadikan khilaf sebagai dalil dianggap sebagai perbuatan kebodohan yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Coba kita simak keterangan Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, al-ikhtilafu laysa bihujjatin inda ahadin mimman alimtuhu min fuqaha'il a'sar. Yang namanya perbedaan bukanlah dalil. Inda ahadin mimman alimtuhu min fuqaha'il amsar, menurut ulama dari berbagai generasi yang saya ketahui. Sehingga ulama dari generasi ke generasi, mereka tidak pernah menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Lalu beliau mengatakan, illa man la basara lahu wala ma'rifata indahu wala hujjata fi qawlihi. Kecuali perkataan tersebut merupakan perkataan orang yang tidak memiliki ilmu serta pengetahuan dan pendapatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kecuali perkataan tersebut merupakan perkataan
dari orang yang tidak memiliki ilmu serta pengetahuan dan pendapatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di sini ada kalimat alasannya, mungkin yang lebih tepat kecuali orang yang perkataannya tidak didasari dengan ilmu, la basara wala ma'rifata, dan tidak punya pengetahuan, wala hujjata fi qawlihi, dan pendapatnya tidak dianggap. Sehingga siapa yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah dalil, itu adalah perkataan dari orang yang tidak memiliki ilmu dan ma'rifah. Keterangan yang semisal juga ditegaskan oleh Al-Khattabi. Beliau pernah mengatakan, walaisal ikhtilafu hujjatan, perbedaan pendapat bukanlah dalil. Wa bayanu sunnati hujjatun ala al-mukhtalifin minal awwalin wal akhirin. Dan penjelasan sunnah itulah hujjah ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan pendapat, minal awwalin wal akhirin, yang berlaku sejak generasi awal dan generasi akhir. Sehingga siapapun mengakui yang namanya perbedaan pendapat itu bukan dalil. Para ulama di masa silam, para ulama di masa belakangan, sampai zaman Al-Khattabi rahimahullah, beliau menyimpulkan tidak ada satupun ulama yang menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Seringkali kita mendengar ada orang yang membela pendapatnya yang salah dengan keberadaan khilaful ulama. Misalnya ketika dia diingatkan tentang masalah larangan musik, lalu dia beralasan, ini kan masih di ranah ikhtilaf, ini kan masih ranah khilaful ulama. Sehingga dia membela apa yang dia ambil dengan pembelaan bahwasanya ini masih di ranah ikhtilaf. Tayyib. Para ulama menyebut cara menyimpulkan hukum semacam ini dengan ta'lilul hukmi bil khilaf. Ta'lilul hukmi bil khilaf, menjadikan khilaf sebagai alasan dalam penetapan hukum. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, ta'lilul ahkami bil khilaf illatun batilatun fil amri nafsi. Menjadikan khilaf sebagai alasan dalam menetapkan hukum merupakan alasan yang batil dari awal. Fil amri nafsi, merupakan alasan yang batil dari awal. Fa innal khilafa laysa minas sifatil lati yu'alliku syari'u biha al-ahkama fil amri nafsihi. Karena adanya khilaf bukanlah entitas yang Allah jadikan sebagai latar belakang yang bisa mempengaruhi hukum dari awal. Fa inna dzalika wasfun hadits ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khilaf itu merupakan kejadian yang baru yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yaslukuhu man lam yakun aliman bil adillati syar'iyyah. Namun metode ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syar'i. Sehingga dia menjadikan ikhtilaf sebagai dalil karena dia tidak tahu dan tidak punya hujjah yang kuat untuk membela pendapatnya. Dan seringkali kita mendengar kalimat tadi ya, pada saat ada orang yang diingatkan, ini tidak boleh, ini haram, ini kan masih di ranah ikhtilaf. Ya, kalimat ini tidak dibenarkan. Betul bahwasanya diskusi dengan mengangkat adanya perbedaan itu hukumnya boleh. Sehingga misalnya ketika ada orang yang diingatkan praktek seperti ini tidak diperbolehkan, lalu dia mengatakan, saya punya alasan yang lain bahwasanya praktek ini boleh. Nah itu silahkan. Baik, lalu apa alasanmu? Kemudian dia sampaikan, alasan saya, kenapa praktek ini boleh? Saya punya alasan 1, 2, 3. Sampaikan alasannya. Sehingga ketika saling menyampaikan alasan, di situ terjadi adu pendapat. Dan Allah Subhanahu wa taala dan dalam Islam tidak dilarang orang berdiskusi, orang berdialog dalam rangka untuk mencari kebenaran. Sehingga terjadi adu pendapat. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B.
Kemudian masing-masing saling mengutarakan pendapatnya dan menyampaikan alasannya. Maka manusia terbaik adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Manusia yang terbaik adalah orang yang yastami'una al-qawla, dia mendengarkan pendapat, kemudian dia mengikuti yang terbaik. Baik, sehingga sekali lagi bahwasanya menjadikan khilaf sebagai dalil merupakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat, dan ini adalah alasan yang tidak bisa dibenarkan. Yang lebih tepat, ketika Anda punya pendapat yang berbeda, maka bukan ikhtilafnya yang diangkat, tapi Anda sampaikan alasan Anda kenapa pakai pendapat itu. Sehingga si A berpendapat A, dia kan punya alasan. Si B berpendapat B, dia punya alasan. Nah, saat A misalnya menasihati B, B perbuatan kamu itu keliru, maka B mengangkat alasannya. Saya punya alasan yang membenarkan perbuatan saya. Saya punya alasan yang membenarkan perbuatan saya. Apa alasanmu? 1, 2, 3. Dan hal semacam ini ma'ruf di masa salaf. Para sahabat melakukan seperti itu. Demikian pula para ulama di masa setelahnya juga melakukan seperti itu. Sehingga seringkali dalam beberapa riwayat kita jumpai mereka mengatakan fil mas'alati indi dalil. Saya punya dalil dalam masalah ini. Saya punya alasan dalam masalah ini. Itu cukup sering terjadi di kalangan para ulama. Coba kita lihat misalnya salah satunya adalah hadis tentang masalah ruqyah. Wala yastarqun. Ada sebuah hadis tentang masalah minta ruqyah yang hadisnya cukup panjang. Baik, terjadilah dialog ya. Terjadilah dialog antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdurrahman bercerita, Kuntu inda Sa'id ibn Zubair. Saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Dan kita tahu Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibnu Abbas. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha. Lalu Sa'id bertanya, ada enggak di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang yang jatuh? Fakultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana. Oh, saya tahu, saya lihat tadi malam. Lalu thumma qultu, kemudian aku sampaikan, amma ini lam akun fi salatin. Namun malam itu saya tidak sedang salat. Ya, nanti dikiranya bangun malam terus saya salat lalu melihat ada bintang jatuh. Dikiranya seperti itu. Walakinni ludiqtu. Namun ketika itu saya disengat binatang berbisa. Saya disengat binatang berbisa. Qala fama sana'ta? Lalu Sa'id bin Jubair tanya, terus setelah itu apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku mencari ruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik? Maka Sa'id bertanya, apa yang menyebabkanmu sampai mencari ruqyah? Apa alasanmu sampai kau mencari ruqyah? Qultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, hadithun haddathanahu Sya'bi. Hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Wa ma haddathakum? Hadis apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu, aku sampaikan, haddatsana an Buraidah.
Ibnul Husayb. Beliau menyampaikan hadis dari Buraidah bin Husayb. Qala, bahwasanya Buraidah bin Husayb mengatakan, la ruqyata illa min ainin au hummah. Tidak ada ruqyah yang paling mujarab melebihi ruqyah yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit ain atau terkena demam karena sakit. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tapi saya mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Anda perhatikan di sini. Ketika Husain bin Abdurrahman mengalami sesuatu, lalu beliau melakukan tindakan tertentu. Ditanya oleh Sa'id bin Jubair, kamu kok melakukan tindakan itu, dalilnya apa? Alasannya apa? Husain bin Abdurrahman menyampaikan alasannya. Alasan saya ini. Setelah dia menyampaikan alasannya, Sa'id bin Jubair mengatakan, saya mendapatkan hadis yang lain. Saya mendapatkan hadis yang lain, alasannya ini. Di mana praktek kamu ini tidak boleh. Dan itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Uridat aliyal umam, ditambahkan kepadaku seluruh umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Lalu aku melihat ada seorang nabi yang dia hanya membawa beberapa orang pengikut. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan, dan ada nabi yang hanya membawa satu atau dua pengikut. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi sementara dia tidak membawa seorang pun pengikut. Idh rufi'a li sawadun azim. Tiba-tiba ditambahkan kepadaku ada gerombolan hitam yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka itu adalah umatku. Faqila li, kemudian disampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu, lalu aku melihat di arah yang lain. Fa idza sawadun azim, dan di sana ada gerombolan hitam. Faqila li, kemudian disampaikan kepadaku, hadhihi ummatuk. Itu adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una, dan di antara mereka ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW bangkit, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka masyarakat ribut dan saling diskusi tentang siapakah 70.000 orang itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian mereka menyampaikan beberapa perkiraan. Mungkin mereka adalah orang yang fala'allahum, mungkin mereka adalah orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam Islam sehingga tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Dan berbagai pendapat-pendapat yang lain, sehingga mereka memprediksikan 70.000 itu apakah A, B, C, D, ya. Menyebutkan beberapa karakter dan kriteria. Fakharaja alaihim Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW keluar, fa akhbaruhu, lalu mereka pun menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi kami diskusi, ingin cari tahu siapakah 70.000 orang itu. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, humul ladzina la yastarqun. 70.000 orang itu adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak menggunakan pengobatan dengan metode kai, yaitu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke bagian yang luka. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak memiliki akidah tiarah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb mereka. Baik. Nah, di sini Sa'id bin Jubair berdiskusi dengan Husain bin Abdurrahman
Dan beliau menggunakan kalimat humul ladzina la yastarqun sebagai dalil bahwasanya praktek Husain tidak benar. Namun Husain membela diri, di mana beliau beralasan bahwa apa yang beliau lakukan itu sejalan dengan hadis dari Buraidah bin Husayb bahwa ruqyah itu mujarab jika diberikan kepada orang yang terkena ain dan mengalami demam karena sakit, disengat binatang sehingga nggak bisa tidur, maka mujarab dengan cara diobati pakai ruqyah. Baik, kepentingan kita dari hadis ini adalah bagaimana praktek yang dilakukan oleh para ulama salaf di zaman tabi'in. Ketika mereka menghadapi satu masalah tertentu, ada perbedaan pendapat, mereka diskusikan. Saya berpendapat A, alasan saya seperti ini. Saya berpendapat B, alasan saya seperti ini. Sehingga bukan mengangkat ranah khilaf yang dijadikan sebagai dalil, tapi yang dijadikan sebagai dalil adalah alasan yang melatar belakangi kenapa dia mengambil pendapat itu. Itu yang paling penting. Karena itu khilaf sekali lagi bukan dalil, tapi justru sebaliknya khilaf butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun dalam urusan agama ini, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu alam. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan realita di kitab-kitabnya para ulama, di mana para ulama banyak menyebutkan khilaf dalam buku-buku mereka? Maka saya sebutkan yang keenam di sini, catatan yang keenam, menyebutkan adanya khilaf tidak sama dengan menggunakan khilaf sebagai dalil. Ini penting. Ada buku-buku ulama yang menyebutkan perbandingan madhab, fikih muqaranah, fikih muqarin. Misalnya Al-Majmu' karya An-Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Bidayatul Mustahid karya Ibnu Rushd, Al-Majmu' mewakili madhab Syafi'i, Al-Mughni mewakili madhab Hambali, Bidayatul Mustahid Ibnu Rushd bermadhab Maliki, Bada'i'us Sana'i, ini karya Al-Kasani bermadhab Hanafi. Semua literatur ini sangat syarat dengan menyebutkan perbedaan pendapat ulama. Bahkan Bidayatul Mustahid, kitab ini tipis ya, cuma 2 jilid. Tapi dari awal sampai akhir menyebutkan khilaf. Dalam masalah ini ada sekian pendapat, kemudian dibahas taklil, kenapa alasannya ada pendapat ini, pendapat ini. Itu dibahas di Bidayatul Mujtahid. Dan ini dulu adalah kurikulum yang kita pelajari pada waktu kuliah di S1 jurusan fikih dan usul fikih. Semester 1, semester 2 untuk fikih belajarnya Bidayatul Mujtahid. Baik. Sehingga kitab Bidayatul Mujtahid yang kurang lebih hanya 2 jilid itu ada yang menyebutnya sebagai kitab yang penuh dengan khilaf padahal tipis. Ensiklopedia khilaf tapi tipis. Sementara untuk Al-Majmu', Al-Mughni ini tebal ya. Al-Mughni yang saya punya sampai 11 jilid. Ada yang versi 9 jilid. Ada yang versi sekian jilid. Baik, Al-Majmu' juga demikian. Nah sekarang bagaimana dengan buku-buku ulama yang menyebutkan ikhtilaf itu? Apakah berarti bahasanya mereka menjadikan ikhtilaf sebagai dalil? Maka jawabannya adalah sebatas menyebutkan realita bukan termasuk mendukung realita. Sebatas menyebutkan realita bukan termasuk dan bukan berarti mendukung realita. Ini Anda hapus salah satu ya. Bukan termasuk berarti. Sebatas menyebutkan realita bukan termasuk mendukung realita. Nabi SAW menyebutkan beberapa realita akhir zaman yang menjadi tanda dekatnya kiamat.
seperti banyak pembunuhan, kemudian praktek zina, transaksi riba, dan aneka tanda kiamat yang lainnya. Akan tetapi beliau menyebutkan tentu saja bukan untuk mendukungnya. Oleh sebab itu, hadis yang menyebutkan tentang tanda akhir zaman tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk mendukung tindakan penyimpangan yang terjadi di akhir zaman. Besok akan ada banyak pembunuhan. Besok akan ada terjadi perzinaan. Nabimu mengatakan demikian, berarti kan zina itu memang realita di akhir zaman. Ngapain kalian salahkan orang yang berzina? Salah ya ini ya. Ini pendapat yang salah, alasan yang salah. Zina adalah dosa besar. Dan Nabi SAW menceritakan bahwasanya itu akan terjadi di hari kiamat atau sebagai bagian dari tanda kiamat, bukan karena beliau mendukung perbuatan dosa besar ini. Waliyadzubillah, tidak mungkin. Maha suci Allah dari keadaan semacam ini. Namun beliau menyampaikan realita. Nah, kaitannya dengan ini, ada orang yang beralasan bahwa praktek riba di akhir zaman itu ditoleransi dengan alasan sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah mengatakan akan datang satu zaman di mana riba itu tersebar di mana-mana. Man lam yusibhu asabathu baruhu. Siapa yang tidak mengalami dan terkena riba, nanti dia pasti akan terkena debunya riba. Lalu dia beralasan, siapapun di akhir zaman pasti akan terkena debunya riba. Sehingga nggak mungkin kan dihindari, maka biarkan saja masyarakat itu melakukan praktek riba. Maka kita sampaikan, Nabi SAW dalam hal ini menceritakan realita di akhir zaman, bukan memberikan dukungan. Sehingga bagian dari tanda kiamat, riba tersebar di mana-mana, sampai pun orang yang sudah berusaha untuk menghindar tetap terkena debunya. Itu beliau berbicara realita. Dan realita ini, dan beliau sampaikan ini bukan dalam rangka untuk membela keadaan. Namun kalaupun terjadi, maka setiap muslim punya kewajiban untuk berusaha menghindar semampunya. Meskipun terkadang-kadang dia masih tersandung, dia masih nyangkut, sehingga ada riba 1, 2, 3 dalam beberapa transaksi yang dia lakukan. Baik, sehingga sebatas menyebutkan tidak termasuk mendukung. Demikian pula ketika ulama menyebutkan perbedaan pendapat dalam karya mereka ataupun ceramah mereka, hal itu tidaklah menunjukkan bahwasanya mereka hendak menjadikan khilaf itu sebagai dalil. Lalu tujuan mereka menyebutkan perbedaan pendapat adalah karena dua hal. Yang pertama, untuk memastikan bahwa dalam masalah tersebut belum terjadi ijma', kesepakatan ulama. Baik, dan ini penting ya, karena tidak boleh menyalahi ijma'. Dan kita perlu tahu di titik mana saja dalam masalah agama yang di situ sudah terjadi ijma'. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mengenali pendapat yang lain beserta alasannya. Untuk mengenali pendapat yang lain beserta alasannya, sehingga bisa dijadikan dan bisa dilakukan tarjih dalam rangka menentukan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Allah menyebutkan salah satu sifat orang yang terpuji di surat Az-Zumar. Fabashshir ibad. Berikanlah kabar gembira bagi para hamba yang saleh. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yaitu hamba yang mendengarkan perkataan lalu dia mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan merekalah orang-orang yang memiliki akal. At-Tabari menjelaskan ayat ini. Fabashshir ya Muhammad. Berikanlah kabar gembira wahai Muhammad. Para hambaku
alladzina yastami'una al-qawla minal qailin, yang mendengarkan keterangan dari orang-orang yang berbicara, fayattabi'una arsyadahu ahdah, lalu dia mau untuk mengikuti yang paling benar dan yang paling sesuai ajaran Allah, adallahu ala tauhidillah, yang paling sesuai dengan ajaran mentauhidkan Allah, mengamalkan ketaatan kepadanya, dan dia sanggup untuk meninggalkan pendapat yang lain, alladzi la yadullu ala rasyad, yang tidak sejalan dengan garis lurus dan tidak mengarahkan manusia untuk mendapatkan jalan yang lurus. Ini keterangan At-Tabari. Salah satu karakter ulul albab yang dipuji dalam Al-Quran adalah mau mendengarkan pendapat. Dia mendengarkan berbagai pendapat, menyimak khilaf di tengah masyarakat dalam masalah agama, lalu dia berusaha untuk memilih mana di antara pendapat ini yang paling mendekati kebenaran. Penting bagi kita untuk memahami prinsip ini ya. Karena itu salah satu di antara ciri ulul albab. Biarkan orang bicara, dengerin mereka. Sudah? Selanjutnya silahkan Anda pelajari alasannya, lalu pilih dari sekian pendapat ini mana yang paling mendekati dalil, mana yang paling mendekati kebenaran. Itulah ulul albab yang sejati. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari apa yang harus kita lakukan ketika melihat ada orang yang berbeda dengan pendapat kita. Dan prinsip yang kami sebutkan adalah tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.